Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Masya Allah, saudaraku pendengar radio Purnama Sidi, penyimak channel Majelis Tabligh, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita lalui dengan baik, dengan hati yang bersih, dengan ibadah yang baik, dengan telinga yang bersih dari mendengar yang buruk, dari mata yang bersih dari melihat yang buruk-buruk. Bismillah, seperti sebelum-sebelumnya kita akan mengkaji ayat-ayat Allah sembari menunggu waktu berbuka puasa kita. Dan sore hari ini insya Allah kita akan belajar tentang kisah tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surah Az-Zariyat, surat yang ke-51, pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30, Allah menceritakan tentang tamu yang datang di tengah malam menemui Nabi Ibrahim Abul Anbiya Khalilur Rahman alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Mari kita pelajari, dan boleh yang di rumah sedang dekat dengan mushaf, kita buka surah Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat yang ke-24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka, apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, cerita tentang tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Siapa tamu itu? Adalah malaikat-malaikat Allah. Dan kita tahu salah satu dari keistimewaan yang diberikan Allah kepada malaikat adalah mereka bisa menyerupai bentuk manusia. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mengenali mereka. Mereka adalah malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Lut. Apa dosa kaum Lut? Adalah pelaku-pelaku LGBT. Maka saudaraku, Ramadan ini hendaklah menjadi momen kita untuk mentadaburi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Apa yang terjadi pada kaum LGBT di zaman Nabi Lut? Apa yang ditimpakan Allah kepada mereka? Lalu hari ini dengan enteng lisan kita, kadang lisannya orang beriman, mengatakan bahwa LGBT itu hak asasi manusia. Fal'iyadzubillah. Belajarlah. Tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim ini adalah tamu yang diutus oleh Allah untuk membalikkan bumi Sodom. Masya Allah. Ya Muhammad, apakah telah sampai kepadamu kisah tentang tamu-tamu Ibrahim yang mulia? إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. Maka ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salaman, salam. Wah, malaikat saja mengucapkan salam ketika bertamu. Maka di antara ciri-ciri penduduk surga itu kan tahiyyatuhum fiha salam. Mereka tuh senang mengucapkan salam. Maka ayo kita miliki karakter penghuni surga itu, senang mengucapkan salam. Di antara malaikat yang tugasnya menyambut ahli surga kan berkata, Salamun alaikum bima sabartum, Salamun alaikum tibtum. Mereka senantiasa mengucapkan salam. Maka mari kita mengambil dari kisah ini faidah hikmah, bahwa kalau pengen masuk surga, ayo kita jadi orang yang hobi mengucapkan salam. Ketemu guru salam, ketemu teman salam, ketemu jamaah salam, ketemu siapapun salam. Bahkan ketika masuk toko kita mengucapkan salam, ketika naik angkot kita mengucapkan salam, walaupun terlihat mungkin aneh kalau kita masuk toko mengucapkan salam. Kemudian dijawab, qala salamun. Ibrahim menjawab, salamun. Salamun qaumun munkarun. Ibrahim menjawab salam kepada orang-orang yang sama sekali belum beliau kenal. Kata guru saya ketika dulu ngaji, kita tahu nih, kalau kita mengucapkan assalamualaikum itu dapat 10, warahmatullah itu dapat 20, wabarakatuh itu dapat 30. Malaikat ketika datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam.
Dan Nabi Ibrahim ingin menjawab salam itu dengan salam yang lebih sempurna. Yaitu apa? Salam yang komplit meskipun tamunya tidak dikenal. Maka kalau kita mau tadabbur lebih jauh, ketika malaikat hanya mengucapkan Assalamualaikum, Nabi Ibrahim menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita ambil, ketika ada orang mengucapkan Assalamualaikum, kita jawab lebih lengkap. Dan maaf, mengingatkan kembali, jangan terbiasa menyingkat salam ASS, WR, WB. Apa artinya? Salam itu kalau kita tahu maknanya, ya Allah, didoakan keselamatan, warahmatullah, mendapatkan rahmat dari Allah, wabarakatuh, dan keberkahan. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kecuali nopo-nopo selamat, kecuali nopo-nopo diberkahi, kecuali nopo-nopo dirahmati. Tapi sayangnya umat Islam jarang yang hobi mengucapkan salam. Mereka lebih senang mengucapkan hai guys, ASS, WRWB. Mulai hari ini di momentum Ramadan ini, ayo kita punya hobi yang baru. Di antara hobi baru kita ini senang mengucapkan salam. Lalu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah tamunya masuk? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajalin samin. Maka diam-diam Nabi Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dia datang membawa daging anak sapi gemuk yang dibakar. Daging sapi panggang. Allahu Akbar. Ini istimewa. Nabi Ibrahim gak kenal tamunya, datang malam-malam, nampak asing, tetapi Nabi Ibrahim, Masya Allah. Dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa. Nabi Ibrahim cara wonosopo niku gugup itak-ituk gage-gage nemoni garwane. Mama punya apa? Kita ada tamu nih, ayo kita sukut dengan suguhan terbaik. Dan ternyata ketika Ibrahim alaihissalam Khalilullah keluar, apa yang beliau bawa? Daging sapi panggang. Kita kalau ada tamu kita suguh apa? Maaf ya Bu, ya Allah, cek nonton apa niki, adanya aqua gelas sama Indomie dan telur ceplok misalnya. Masya Allah, Nabi Ibrahim datang dengan sapi panggang. Dan apa yang lebih menarik, Allahu Akbar, faqarrabahu ilaihim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menghidangkan, deketin gitu loh. Mana ya, ini kalau ini piring gitu, monggo Pak, monggo. Pun kedapi saestu. Wah niki pokoknya, wah kula sing jangan niki kula sing damel roti, coba dicoba nih. Ini enak banget nih. Kita kalau lebaran kan gitu kan, yo dijajal-jal. Kena stare gaweane nyong. Wah didekatkan dengan tangan beliau sendiri. Saya sendiri kadang kalau ada tamu yang buat minum itu yang bantu di rumah, bukan tangan kita sendiri. Tapi Nabi Ibrahim dengan kenabiannya tetap menghidangkan hidangan itu dengan kedua tangan mulia beliau. Tetapi anehnya tamunya tidak mau makan. Lalu Nabi Ibrahim berkata, qala ala ta'kulun, mengapa kalian tidak mau makan? Nabi Ibrahim mulai menyadari bahwa yang datang bukan makhluk yang biasa, tapi yang datang adalah makhluk yang luar biasa, makhluk istimewa, makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah bermaksiat, dan pekerjaan makhluk itu hanya berzikir kepada Allah dan bertasbih. Ibrahim baru menyadari kalau yang datang itu bukan manusia, tetapi yang datang kepada Nabi Ibrahim adalah malaikat-malaikat Allah. Ala ta'kulun, kenapa kamu tidak makan? Kita tahu malaikat itu tidak makan, tidak minum. Maka ada bercandaan itu di pesantren itu, kalau ada kegiatan nggak ada snacknya, nggak ada jajannya, itu istilahnya malaikatan. Kita malaikatan ini ya maaf ya, karena malaikat tidak makan tidak minum. Masa itu guyonnya anak-anak santri di pesantren, nggak ada makanan ini, nggak ada malaikatan. Rapat kumpul nggak ada konsumsi, nggak, maaf ya ini malaikatan gitu. Karena malaikat tidak makan, tidak minum. Apa yang terjadi setelahnya? Fa'aujasa minhum khifah. Maka Nabi Ibrahim merasa takut. Bagaimana tidak takut?
Ada tamu bukan dari golongan manusia, mereka tidak mau makan, sudah terlanjur masuk rumah. Mungkin bayangan kita seperti yang sering disampaikan Ustadz Adi Hidayat, tamunya malam-malam, pakai baju putih-putih, kakinya nggak napak bumi, ditawarin makan nggak mau. Wah, kalau kita boro-boro masukin mereka, sudah kabur duluan karena ketakutan. Malaikat menangkap ketakutan Nabi Ibrahim, maka mereka langsung berkata, qalu la takhaf. Mereka para malaikat itu berkata, Ibrahim, ojo wedi, jangan takut. Wa basyaru bi ghulamin alim. Mereka berkata, karena kami datang bukan untuk menakut-nakutimu, karena kami datang membawa kabar gembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang alim yang bernama Ishak. Kita tahu putra Nabi Ibrahim dari Ibu Hajar adalah Ismail alaihissalam. Dan Al-Quran ketika berkisah tentang Nabi Ismail, bighulamin halim. Dan di surah Az-Zariyat ketika Al-Quran berkisah tentang kelahiran Nabi Ishak, Quran berkata bighulamin alim. Jangan takut Nabi Ibrahim, kami gak mau nakut-nakutin, kita datang bawa kabar gembira kok. Masya Allah, ada kabar gembira yang datang kepada Nabi Ibrahim dan ada kabar buruk yang datang kepada Nabi Lut. Inilah tugas para malaikat, menjalankan perintah Allah bahwa yang akan datang dalam kehidupan kita kadang-kadang berita gembira. Dan di balik berita gembira itu menunggu kabar-kabar duka. Di balik kabar duka itu menunggu kabar-kabar yang membuat kita tersenyum terus. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari dipergilirkan, diputar, digantikan, kadang tertawa, kadang menangis. Malaikat ini datang membawa kabar gembira bagi Nabi Ibrahim, tapi membawa kabar duka bagi Nabi Lut alaihissalam. Maka kemudian fa'aqbalat imra'atuhu fi sarrah fasakkat wajhaha. Kemudian istrinya yang bersembunyi di balik tirai karena tamunya adalah laki-laki tercengang dengan memekik. Memekik itu bersuara dengan gitu mungkin ya Bu. Kemudian lalu menepuk-nepuk wajahnya sembari berkata, ketika mendengar malaikat itu datang membawa kabar gembira tentang kelahiran seorang anak laki-laki, istrinya Nabi Ibrahim itu menjerit, memekik sambil menepuk-nepuk pipinya. Ya Allah, anta ko'ah ya gitu. Apa iya ya? Apakah benar saya ini mimpi apa nyata? Saya mandul, saya sudah tua, saya nggak bisa hamil, saya sudah menopause. Kata malaikat saya akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Apa iya ya? Apa temenan? Gak percaya. Kemudian sembari berkata, qalat ajuzun akim. Dia berkata, sedangkan aku ini perempuan yang sudah tua, lagi mandul, gak mungkin punya anak. Qalu kadzalik. Mereka para malaikat berkata, qala rabbuk. Demikianlah Tuhanmu berfirman. Memang begitu pesan yang saya sampaikan. Memang begitu pesan yang Allah ingin aku menyampaikan kepadamu. Innahu huwal hakimul alim. Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Saudaraku, kisah tamu ini selesai. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajarannya adalah, jika ingin diberikan keajaiban di dalam kehidupan kita, beramallah di atas rata-rata. Puasa kita kualitasnya harus di atas rata-rata orang lain. Amal kita jumlahnya di atas rata-rata orang lain. Keikhlasan hati kita, kebersihan hati kita, ketulusan hati kita di atas rata-rata orang lain. Dari mana contoh itu? Ketika malaikat mengucapkan salam, Nabi Ibrahim menjawab dengan salam yang lebih lengkap, salamun. Ketika orang biasa saja menyambut tamu, Nabi Ibrahim menyambut tamu dengan daging spesial, daging anak sapi panggang. Ketika orang lain meminta khadamahnya di rumah untuk membantu melayani tamu, Nabi Ibrahim melayani dengan kedua tangan mulia beliau. Dan Nabi Ibrahim menawarkan langsung kepada tamunya, monggo didahar. Inilah
amalan-amalan di atas rata-rata yang Nabi Ibrahim lakukan di dalam konteks surat ini. Maka kalau kita Ramadan, ayo kita bawa dalam kehidupan Ramadan. Tarawih kita mestinya gak sama, baca Quran kita gak sama, cara kita takjil gak sama, cara kita berbuka puasa gak sama, cara kita sahur gak sama. Kenapa? Di atas rata-rata. Be the best of the best. Maka apa? Ganjaran bagi orang-orang yang melakukan amalan di atas rata-rata. Masya Allah, malaikat datang membawa kabar gembira dengan kelahiran seorang anak bernama Ishak. Maka orang-orang yang beramal di atas rata-rata, ikhlasnya di atas rata-rata, bersih jiwanya di atas rata-rata, ketulusannya di atas rata-rata, Allah akan siapkan kabar gembira dalam kehidupannya. Ya Bu, lagi hikmahnya, apakah Tuhan yang kala itu memberi Nabi Ibrahim Ishak berubah dengan Tuhan yang kita sembah hari ini? Sama. Allah yang memberi izin kehamilan seorang perempuan yang sudah tua lagi mandul adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Maka kalau Allah bisa membuat perempuan yang tua lagi mandul hamil, kenapa Allah tidak bisa merubah kehidupan kita? Allah hanya butuh 2 huruf, kaf dan nun. Kun idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lalu kenapa tidak datang keajaiban itu dalam kehidupan kita? Lalu kenapa Allah tidak merubah kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik? Jawabannya adalah, sudahkah kita melakukan amalan di atas rata-rata? Kalau jawabannya belum, jangan berharap. Kalau jawabannya ikhlas, sudahkah kita hanya mengharap ridha Allah? Maka tunggulah wahai saudaraku yang gemar melakukan amalan di atas rata-rata. Allah siapkan kejutan-kejutan di dalam hari kita. Maka saudaraku, takjil kita luar biasa. Bukan tentang harganya, tapi tentang bagaimana kita takjil itu bukan balas dendam, tapi takjil itu adalah mengingat Allah. Bukan tentang sahurnya lauknya apa, tetapi siapa yang sahurnya paling baik, wahum wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, itu di atas rata-rata. Bagaimana orang tarawih dengan khusyuk, mengerti artinya, menikmati, ikhlas, iman, ihtisab di dalam berdiri, itulah yang tarawihnya di atas rata-rata. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, itulah pelajaran dari kisah tamu Nabi Ibrahim dalam surah Az-Zariyat ayat ke-24 sampai ayat 30. Semoga keteladanan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan Ramadan kita, dalam kehidupan Ramadan dan puasa kita tahun ini, sehingga puasa kita menjadi puasa yang terbaik karena amalan puasa kita tahun ini di atas rata-rata. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa perhatikan tetangga kanan kiri kita, apa yang kita makan, kalau bisa mereka juga bisa makan. Astaghfirullahi wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan 8 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.